Jangan kebanyakan cuci muka. Ada kemarin sohib ana kebanyakan cuci muka, mukanya jadi biru. Ternyata dia cuci muka pakai tisu galon. Astagfirullahaladzim. Untung itu kagak jadi kulit sunat muka. Oh. Nanti kalau cuci muka jangan kebanyakan busa. Itu muka pas sofa bed. Busa dibanyakin. Rambut digondrong-gondrongin. Rambut dipanjang-panjangin, diikat mulu. Tuh rambut apa kangkung rawa. Astagfirullah. Dengerin kalau anak ngomong, kuping apa rengginang. Diajak ngomong lagi. Dengerin kalau anak ngomong. Jangan kayak ente, kemana-mana pakai celana ketat-ketat. Cowok pakai celana ketat-ketat. Itu celana apa ujian SIM? Astagfirullah, Sahib. Boleh tahu nggak, Ukti Tante pernah nggak dandan pakai spidol? Ada spidol? Belum pernah. Belum pernah? Ya. Kok cantiknya permanen? Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp lu. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita ada di video prank taksi online. Oh, ini kebiasaan prank Sultan Juki guys, karena ini banyak permintaan banget. Setelah banyaknya video prank taksi online, ternyata banyak request dengan prank Sultan Juki. Nah teman-teman semua, kemarin banyak yang nanya ke aku, karena ini masuknya bulan Zulhijjah ya, masuk bulan haji. Jadi Gus Aldi, gimana nih treatmentnya kita pengen berangkat haji agar cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oke teman-teman semua, cara agar cepat kita dipanggil oleh Allah yang pertama adalah kita banyak-banyak baca talbiyah ya. Bagaimana talbiyah itu? Kalau kita habis sholat nih kita baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah ini dibaca 7 kali insya Allah nih setiap ba'da sholat, karena itu adalah waktu-waktu mustajab doa. Allah akan cepat panggil kita ke Baitullah. Yang kedua teman-teman, banyakin baca suratul waqiah, karena pergi haji juga berhubungan dengan materi teman-teman. Jadi kalau kita nggak ada duit, kita juga bingung nih mau berangkat hajinya gimana. Jadi kita harus banyak rezeki dan rezekinya barokah. Nah salah satunya cara untuk menyedot rezeki agar barokah adalah banyak-banyak baca suratul waqiah. Bacanya habis subuh, habis asar, dan habis isya. Ini waktu-waktu yang paling pas untuk kita membaca suratul waqiah. Yang ketiga, banyak baca sholawat haji. Dulu pernah saya kasih juga nih di video-video yang lalu. Sholawat haji itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyaratul qabri alaihi afdhalus sholatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah itu mudah-mudahan teman-teman semua amalkan, insyaallah Allah akan cepat memanggil kita ke Baitullah berkat dari wasilah amalan-amalan yang kita baca. Perlu ketahui itu semua wasilah, semua itu tergantung hak prerogatif Allah mau manggil kita atau enggak. Tentunya bersihkan kolbu kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman, kebetulan siang ini aku lagi ada di Majang Korea. Ini tempat makan barbecue paling enak ya di Kota Karawang, di Indonesia sih. Karena aku kalau makan di mana-mana tetap aja terngiang-ngiangnya Majang Korea gitu ya. Jadi tempatnya nyaman dan di sini banyak banget target-target yang mudah untuk di prank teman-teman ya. Jadi kalau datang ke sini kok entah kenapa dapat targetnya cepet gitu. Buat teman-teman nih yang mau punya kaos dakwah kayak aku, sholawat, ayo ngaji, mafi kolbi goiroka, isfalana dan lain-lain, kalian bisa langsung dapetin di nomor WA yang ada di bawah. Bisa langsung beli di situ atau bisa juga di Shopee. Nah buat orang Karawang, aku habis buka store juga nih teman-teman. Adanya di depan kampus UBP. Nah kampus UBP itu kan sampingnya ada Indomaret. Nah depan dari Indomaret itu tokonya persis. Namanya Hasbi Collection. Wah, ajib ya. Nah, buat teman-teman yang pengen ngundang aku ke acara kalian, PHBI, Tablik Akbar, toan-soan karena ribet. Akunya juga jarang di rumah. Oke, gitu aja, kita akan langsung ke video pranknya. Cek cus. A few moments later. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap
Datang seekor onta. Wah, kejauhannya nah. Duduk mana nih? Banyak tempat kosong nih. Aduh, kita yang ini aja nih. Ukti tante. Mohon maaf, ini tempat kosong nggak? Kosong. Belum ada yang booking. Belum. Anda duduk sini boleh ya? Salah. Anda duduk sini. Boleh nggak apa-apa ukti tante ya? Aduh, salah. Aduh. Ini tempat gelap amat nih. Ukti tante, ini kok tempat gelap amat? Oh iya, Anda pakai kacamata hitam. Lupa. Udah seribat ngomong begitu, Dan. Anda biasa nih, bongkar bekal dulu nih. Seperti biasa Anda bawa sisir. Korban Anda sisir. Langsung kusut. Ada piring juga. Ada air, tapi ada labelnya. Bawa emas seperti biasa. Sultan fulus banyak, tas langsung buang. Aduh. Ajudan Anda kemana nih? Si Bogel nih. Ajudan! Ajudan sini ente. Kemana aja dicariin? Habis potong rambut. Aduh. Ente Cukur. ini baju kebalik gini ente. Ini potong rambut. Ente orang apa ayam cemani? Anda kan udah lama nih nggak ke sini Majang Korea kan? Oh iya benar. Anda pengen minta pesenin makanan yang enak-enak. Aman. Makanan yang paling mahal. Siap. Nanti ente bayar pakai emas batangan ini. Pakai emas lagi? Iya. Yang kemarin masih nyisa. Ente ketok lagi, enak kan emas banyak banget. Udah nggak apa-apa kalau maksa. Mules keluar emas, mules keluar emas. Satu lagi ente bawa. Bener. Ini buat ente dan 7 turunan ente. Aduh, yaudah. Turunan ke-8 melarat tapi. Oh, jangan dong. 7 turunan doang. Ente, Anda lihat-lihat hidung ente ini makin ke sini kayak kulkas nugget. Iya. Ternyata Anda pegang dingin. Oh iya. Ente harus diet nih, kebanyakan. Aduh, ente Siap. lihat. Ini perut apa ban dalam? Ah ini istri anak. Diapain lagi sih? Kemarin dicemek-cemek lagi. Ente nih nikahnya baru, badan udah grab. Aduh, parah. Konten dewasa jadi. Udah, nanti kalau Anda pengen nyanyi, nyalain musik kayak biasa. Siap, Tuan. Sana, Iya. isi ulang air mata ente. Nangis mulu melarat. Ente misi ulang ukti tante. Ukti tante. Messi ukti tante. Sana, pergi. Aduh, Sultan fulus banyak, punya ajudan, kutu kufret banget. Oke. Aduh, Anda udah lama nih nggak nelfon sohib Anda si Jafran ya. Telepon dulu. Telepon tuti tati tut. Wow, belum nyambung. Tuti tati tut. Iya. Ini. Halo. Kios TTS. Aduh, salah sambung lagi. Kemarin sedot WC, sekarang kios TTS. Agak ada yang bener nih telepon. Nyambungnya nih. Tuti tati tut. Iya. Halo. Assalamualaikum Jafra. Apa kabar ente ya? Alhamdulillah. Nah gitu ente jaga kesehatan. Makan yang halal-halal aja. Iya. Jangan ini ente makan genteng pos ronda ente grogotin. Ente boro-boro sehat, sohib. Langsung terhubung ente sama call center Ijroil mau. Macem-macem ente sohib hanya Jafra. Sohib. Ente dengar habis korupsi ya kemarin? Astagfirullahaladzim. Ane lihat ada orang-orang KPK ke rumah ente. Aduh, sohib ini Ane nelfon mau nasihatin ente nih. Kita itu hidup nggak lama, sohib. Umat Nabi Muhammad SAW ini usianya baina 60 wa 70. Antara 60 sampai 70 tahun doang hidup. Ente kagak lama hidup dipakai maksiat mulu. Astagfirullahaladzim, jangan kayak gitu. Ente usia udah berapa? 59. 59 mah udah siap-siap kain kafan, ente gali kubur sendiri kalau bisa. Macem-macem masih maksiat mulu. Jangan kebanyakan kawin. Deketin cewek mulu, muka diusap-usap mulu. Dicuci mulu muka. Agak lecek itu dicuci mulu. Nanti kalau cuci muka jangan kebanyakan busa. Itu muka pas alfabet. Busa dibanyakin. Rambut digondrong-gondrongin. Rambut dipanjang-panjangin, diikat mulu. Tuh rambut apa kangkung rawa.
Sohib. Astagfirullah, astagfirullah. Ente contoh ana Sohib. Lihat ana nih, muka ganteng, rajin ibadah, rajin sedekah, ahli ibadah ana. Iya, jangan kayak ente maksud mulu hidup. Aduh, ente mau tahu nggak? Nah ana nih, kalau Allah kasih ana panjang umur hidup sampai kiamat, itu Dajjal ketemu ana, putar balik. Ada banyak. Ahli ibadah, sultan fulus banyak, muka ganteng. Ente contoh ana kalau kemana-mana selalu pakai sorban, pakai gamis, pakai peci, menghidupkan sunnah pakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jangan kayak ente. Dengerin kalau ana ngomong, kuping apa rengginang. Diajak ngomong lagi. Dengerin kalau ana ngomong. Iya, ente contoh ana, jangan kayak ente. Kemana-mana pakai celana ketat-ketat. Cowok pakai celana ketat-ketat. Itu celana apa ujian SIM? Astagfirullah, Sohib. Sohib, ente coba biar penampilan ente makin ganteng. Ente kalau kemana-mana pakai peci yang ana kasih. What? Ya waktu itu kesempitan. Ya ampun, peci bisa kesempitan. Coba kepala ente olesin mentega, biar masuk ke peci. Macam mana peci kesempitan segala. Tapi ana Sohib jujur masih betah di Indonesia. Jadi ana nggak pulang-pulang ke Arab nih. Iya, orang di sini tuh Indonesia baik-baik, ramah-ramah, suaranya lembut-lembut. Jadi ana betah. Ana kemarin pernah lihat ada tukang ayam bakar. Ana deket tuh tukang ayam bakar, ana pesen. Pas ana mau makan, ana lihat ini kok ayam dagingnya sobek-sobek. Astagfirullahaladzim. Pas ana tanya, ini kenapa dagingnya sobek-sobek? Ternyata itu ayam bakar, kalau habis dikepasin, itu dikerokin dulu biar nggak kembung. Baik banget orang Indonesia. Yang bakar dikerokin. Belum lagi kemarin ana lagi kepengen makan duren, ana beli duren. Pas ana pegang-pegang, ini kok duren dingin amat dari luar. Ana belah tuh duren, isinya mix wet. Ana bingung ini duren apa ruko kosong sebenarnya. Ada di dalam. Yaudah Sohib, ente baik-baik di sana ya. Jangan banyak keluar rumah, jangan main panas-panasan ente. Iya, ente kalau main panas-panasan entar ente hitam. Ente orang apa ayam cemani? Hitam begitu. Dijaga. Ente jangan kebanyakan cuci muka. Jangan kebanyakan cuci muka. Ada kemarin Sohib ana kebanyakan cuci muka, mukanya jadi biru. Ternyata dia cuci muka pakai tisu galon. Untung itu kagak jadi kulit sunat muka. Ente banyakin wudhu, bersihin hati ente. Ente bakal kelihatan enak sama orang. Kagak usah muka dicuci-cuci mulu, pakein skincare. Gak usah begitu. Muka ente jadi merah-merah. Tuh muka udah persis Metro Mini ente merah begitu. Akuan. Ya udah Sohib. Yang penting ente sehat-sehat. Jangan kegatelan ente, jangan jadi playboy lagi. Cukup masa-masa muda ente yang kelam. Sekarang ente harus jadi orang yang soleh. Iya, ente harus tahu diri. Muka ente udah kayak karet timba. Segala pengen kelihatan cewek cakep. Aduh, udah jangan kayak begitu. Ani mau makan dulu ya. Nanti telepon lagi. Ayo, assalamualaikum. Aduh. Sohib Sultan fulus banyak. Sohib pada melarat. Lakuan pada playboy. Habis sombong amat. Aduh, ini lagi sunyi-sunyi gini, kedengeran suara kereta doang nih. Aneh enaknya karaokean nih, kalau nggak salah di sini ada karaoke. Ajudan. Ajudan. Aneh pengen nyanyi nih 1-2 lagu nih untuk siang hari ini hibur apa pengunjung yang belum pada datang sih sebenarnya. Sebentar aneh minta izin dulu. Ukti tante, mohon maaf, takut ngeganggu. Aneh mau nyanyi boleh? Nggak apa-apa. Ukti tante nggak keganggu kan? Lanjutin aja makan. Ajudan, nyalain musik favorit Ana. Lagu favorit Ana. Favorit, aduh, ada musik favorit. Siap ya? Ente backing vokal siap. Siap. No! Aduh, ini lagu enak banget ini. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan
tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba bayangmu semakin nyata. Asyik merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah. Begitu. Bukti tante. Ayo, nyanyi tante. Pakai ulang. Pakai. Bukti tante. Asyik. Matiin. Ya, udah. Aduh, Ukti Tante nggak hafal lagunya ya? Nggak hafal lagunya pasti. Sama ini Ukti Tante, kata teman-teman Ana ini kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Ukti Tante coba lihat wajah Ana. Wajah Ana ini setelan-setelan Arab Timur Tengah. Jadi kalau nyanyi harus lagu-lagu yang Arab. Ana mau nyanyi lagu Arab aja ya Tante ya? Nah, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tante makan aja lanjutin. Oh, kalau kurang nanti Ana yang makan. Oh, maksudnya Ana yang pesenin lagi. Ana nyanyi lagu Arab nggak apa-apa Tante ya? Masya Allah. Hanya minum dulu. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زيد جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي أراك والقاك وفرح بنا طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله minum dulu kan ini agak serak suaranya. Ukti Tante Ana lanjut dikit lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak keganggu kan? Takut kesurupan. أبيض بالخد يا واسع العينين أغلى ابتسامة يا علامة يا سيد الكونين أبيض بالخد يا واسع العينين أغلى ابتسامة بيمنع علامك يا
سيد الكونين انت حبيبي أراد والكون وافرح بنا طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih Ukti Tante sudah diizinkan nyanyi ini. Ukti Tante, Anda kan dari Arab ini, mohon maaf. Anda pengen nanya-nanya tentang Indonesia, boleh nggak? Gak apa-apa ya? Tapi kayaknya gak enak kalau Anda duduk sini, Anda pindah sana boleh? Ukti, gak apa-apa. Ih, Ukti baik banget nih. Kayak Satpam Jam Sostek. Ukti Tante, mohon maaf. Ini kan aneh kebetulan dari Arab nih, jadi baru-baru tinggal di Indonesia di Karawang ini. Kalau Ukti Tante asli Karawang? Asli Bandung. Aslinya Bandung. Masya Allah, pantesan mukanya kayak kabut. Adem. Bandung adem-adem. Ukti Tante, udah pesan makanan belum? Atau masih ada yang dipesan? Sudah. Sudah? Lagi disiapkan ya, Masya Allah. Di sini emang Ukti Tante makanannya enak-enak. Di sini di Majang Korea. Ane bukan sales, tapi emang ane akui makanan di sini enak-enak. Ada satu menu yang katanya kalau menu ini kita makan, kita bisa bahagia seumur hidup. Menua bersamamu. Menu ini kita makan, kita bisa bahagia seumur hidup. Menua bersamamu. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Ukti Tante, ini Ukti Tante pernah dengar nggak berita? Ini dunia udah semakin ngaco-ngaco nih. Katanya kita mau dipindahin ke planet Mars, bener nggak? Masa? Iya. Terus ada ini apa? Alien katanya mau nyerang bumi. Udah pernah dengar belum, Tante? Masa sih? Iya. Terus ada lagi kemarin ada astronot dari Amerika Serikat, astronot pergi ke bulan. Dia katanya mau ngelihat bumi dari bulan katanya. Oh iya? Ane bingung, kenapa astronot harus jauh-jauh pergi ke bulan? Padahal cukup di sini aja. Wajah Tante ini udah kayak dunia dan seisinya, Ane lihat. Kenapa astronot harus jauh-jauh pergi ke bulan? Padahal cukup di sini aja. Wajah Tante ini udah kayak dunia dan seisinya, Ane lihat. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Ukti Tante, ini kan Ane baru pindah-pindah ke Kerawang. Ane tuh bingung. Anak-anak Kerawang ini kalau Ane lihat ukti-uktinya pada suka-suka dandan ya. Kenapa ya? Ya, mungkin kebutuhan juga. Emang wanita kan seperti itu. Harus pengen kelihatan cantik Ya, gitu. terlihat cantik. Tapi ada anak SMP udah operasi hidung kemarin. Astagfirullahaladzim. Pakai ban bekas. Itu parah banget sih. Aduh. Kalau Ukti Tante suka dandan nggak? Suka. Suka dandan juga? Masya Allah, pantesan cantik banget. Biasanya dandannya pakai apa aja? Ya, cukup pakai lipstick sama foundation sedikit sudah. Sudah? Masya Allah, gitu aja udah kelihatan bidadari sebenarnya ya. Ngapain mereka dandan pakai repot-repot operasi? Kan nggak boleh Ukti Tante ya sebenarnya. Tapi boleh tahu nggak, Ukti Tante pernah nggak dandan pakai spidol? Pada spidol Hah? belum pernah. Belum pernah? Ya. Kok cantiknya permanen sih? Ukti Tante pernah nggak dandan pakai spidol? Pada spidol Hah? belum pernah. Belum pernah? Ya. Kok cantiknya permanen sih? Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Ukti Tante tahu nama-nama hewan nggak? Tahu.
Tahu. Ukti, tante Ana mau nanya, kalau hewan yang paling kecil di dunia ini apa gitu? Semut. Semut. Salah Ukti tante. Apa salah? Anak semut. Wah, lebih kecil lagi. Tapi Ukti tante, ada yang lebih kecil daripada anak semut sebetulnya. Ini kecil banget. Saking kecilnya itu sampai kita nggak ngelihat itu. Apa itu? Yang paling kecil, lebih kecil daripada anak semut adalah melupakan ukti tante. Apa itu? Yang paling kecil, lebih kecil daripada anak semut adalah melupakan ukti tante. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Ukti tante, mohon izin, Ana boleh ganti suara nggak? Oh, suara. Silakan. Bisa loh, ini diganti suara bisa tuh. Jadi Ana kan sebetulnya ada blasteran. Jadi ibu Ana dari Tiongkok, bapak Ana dari Zimbabwe. Jadi Ana bahasa Arab ngomongnya. Nggak nyambung terus tante. Jadi Ana pengen ganti suara ke suara Indonesia, Bude. Biasanya makan tisu nih. Nah sekarang suaranya udah jadi suara biasa nih. Tante. Ini mohon maaf tante. Saya sebetulnya mau minta maaf nih. Jadi dari awal tadi saya datang pakai gamis, mungkin udah risih ya. Iya. Isi banget. Aneh ya. Terus duduk sana, untung gak marah-marah ya. Jadi dari tadi tuh sebenarnya Ukti tante lagi saya kerjain di channel YouTube saya, nama channelnya Gus Aldi. Jadi saya ini konten kreator tante. Kalau dilihat di sana ada kamera satu, kelihatan nggak? Oh iya. Satu lagi sana. Jadi semua aktivitas kita ini direkam sama kedua kamera ini. Ukti tante. Aku mau minta izin, boleh nggak nanti videonya aku tayangin di channel YouTubeku? Oh boleh. Nggak apa-apa ya? Tentunya udah baik, cantik lagi, Insya Allah. Sama ini, Ukti tante nanya kesan-kesannya dong tadi selama aku kerjain. Dari awal ngeliat udah risih, aneh, ini orang kok sombong. Waktu pas nyanyi tuh, waktu pas nyanyi, ini suaranya kok begini banget. Udah pengen pergi dari sini. Biar aja sampai di mana sih nyanyinya gitu. Pas sholawatan, Masya Allah, Masya Allah. suaranya jadi betah saya. Waduh. Udah mau pulang biar di sini aja. Aduh, segitu baru denger suara. Belum denger yang lain tante. Aduh. Tapi Ukti tante, ini namanya siapa? Namanya biasa dipanggil Bunda Fitri ya. Bunda Fitri. Apa aktivitas sekarang ini apa? Saya tuh lawyer ya. Wah, bahaya sekali saya duduk sini ternyata. Ternyata lawyer, Masya Allah. Jadi suka nangani kasus-kasus gitu, tante ya? Ya. Kantornya di mana tante? Kerawang atau dulu? Untuk sekarang di Resinda ya. Di Resinda? Ya. Resinda. Jadi kalau ada apa misalnya butuh konsultasi tentang hukum, bantuan hukum ya bisa ke Silakan ke Teteh Fitri. Ya. Kamu manggilnya tante apa teteh? Tante boleh, teteh Wah. boleh. Ini kalau tante lebih mewah ya jadi. Tante saya terlalu tua sepertinya. Enggak, benar belum tua banget ya. Ini teteh mau nanya Instagram dong boleh ya? Boleh. Instagramnya namanya apa sih? Instagramnya namanya Temis. Temis tuh apa? Temis Tulisan itu Dewi Hukum ya. Temis. Tulisannya apa gimana? THE ST. Oh, yang ini ya? Ini ya? Nah, Temis _ HFA Law 808. Ini saya follow ya teh ya? Iya. Minta izin nanti di follow back juga. ya. Masya Allah, imut banget ya teh. Bener dah. Saya pikir anak SMP tadi duduk sini. Masya Allah. Sama ini saya ada. Jadi kalau yang kena prank di channel YouTube saya teh, jadi makanannya nanti gratis. Tapi yang habis ini datang juga makanannya nggak usah bayar teteh. Nanti atas nama saya aja. Ya, sama saya ada bingkisan nih buat teteh. Mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan. Jangan dilihat nilai nominalnya teh, tapi ini kasih terima kasih aja, bingkisan sederhana. Jazakallah, Iya. khairan katsiran. Alhamdulillah, Masya Allah teteh. Makasih banyak teteh udah nggak marah-marah di prank aku ya. Iya, tadi sempet ngamuk sih. Mau nyiram nggak sih? Nyiram. Aku izin pamit teh ya, silakan dilanjutin makannya, nanti nggak usah bayar lagi. Ya, makasih banyak teteh. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, gitu aja teman-teman. Itu tadi video yang udah kita buat bareng. Aduh, saya bingung bilangnya tuh sama ibu-ibu pengacara tadi. Tante pengacara, aduh, mbak pengacara. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua, bisa menghibur, bisa diambil edukasinya. Jangan lupa tonton video yang lain, tonton sampai selesai. Oke, sampai jumpa lagi.